Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Raharja, NIM 221919051. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang saya sudah tulis dengan judul tegangan vertikal atau tegangan efektif pada tanah. Bila tanah mengalami tekanan yang diakibatkan oleh beban, maka angka pori tanah akan berkurang. Terjadinya perubahan-perubahan sifat mekanis tanah, tahanan geser meningkat. Jika tanah berada dalam air, tanah dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis, dan berat tanah terendam disebut berat tanah efektif. Sedangkan tegangan yang terjadi disebut tegangan efektif. Segumpal tanah terdiri dari butiran padat dan ruang pori. Ruang pori dapat berisi udara atau air atau keduanya. Bila tanah jenuh sempurna, ruang pori ini terisi penuh dengan air. Besar bidang kontak antar butiran tergantung bentuk dan susunan butiran. Tegangan yang terjadi pada bidang kontak antar butiran dipengaruhi oleh tekanan air pori. Dalam praktek butiran tanah dan air, pori dianggap tidak mudah mampet, sedangkan udara yang mudah sekali mampet. Sifat mudah mampet tanah tergantung pada susunan butiran padat. Pengurangan volume tanah terjadi bila: 1. Pada tanah jenuh, jika sejumlah air meninggalkan ruang pori. 2. Pada tanah kering atau jenuh, sebagian jumlah udara terdesak keluar. Volume tanah secara keseluruhan dapat berubah akibat adanya perubahan susunan butir, sehingga terjadi pula perubahan gaya-gaya yang bekerja pada butiran. Dan yang ketiga, tegangan geser ditahan oleh butiran tanah, yaitu oleh gaya-gaya yang berkembang pada bidang singgung antar butirannya. Dan keempat, tegangan normal ditahan oleh melalui tambahan gaya antar butirannya, dan luas bidang kontak antar butiran sangat kecil, di mana untuk butiran bulat kontak ini berupa titik. Dan kekuatan geser suatu massa tanah merupakan perlawanan internal tanah tersebut, persatuan luas terhadap keruntuhan atau pergeseran sepanjang bidang geser dalam tanah. Pengetahuan tentang kekuatan geser tanah dan sifat-sifat fisik tanah lainnya akan sangat membantu dalam merencanakan suatu konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanahnya, aman dan ekonomis. Tegangan geser hanya dapat ditahan oleh butiran-butiran tanah, yaitu oleh gaya-gaya yang berkembang pada bidang singgung antar butiran. Tegangan normal yang bekerja ditahan oleh tanah melalui penambahan gaya antar butirannya. Tegangan jika tanah dalam keadaan jenuh sempurna, air yang mengisi ruang pori dapat juga menahan tegangan normal, dengan akibatnya akan terjadi kenaikan tekanan air pori pada tanah granuler seperti tanah pasir dan kerikil. Secara fisik, dengan efektif kadang-kadang disebut tegangan intergranuler. Luas bidang kontak antar butiran sangat kecil, di mana untuk butiran bulat kontak antar butirannya berupa sebuah titik. Dan prinsip tegangan efektif menurut Terzaghi hanya berlaku pada tanah yang jenuh sempurna, yaitu
Satu, tegangan normal total pada suatu bidang di dalam massa tanah, yaitu tegangan akibat berat tanah total termasuk air dalam ruang pori persatuan luas yang arahnya tegak lurus. Kedua, tekanan pori udara disebut juga dengan tekanan netral yang bekerja ke segala arah sama besar, yaitu tekanan air yang mengisi rongga di dalam butiran padat. Dan yang ketiga, tegangan normal efektif pada suatu bidang di dalam massa tanah, yaitu tegangan yang dihasilkan dari beban berat butiran tanah persatuan luas bidangnya. Mungkin sekiranya hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.